Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya pemirsa TPUP Edukasi Generasi pada hari ini? Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam acara program pembelajaran jarak jauh TPUP Edukasi Generasi. Nah, pada kesempatan ini saya, Martin Kafi, akan memberikan materi kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, tahu kan kalian tentang bilangan bulat? Nah, kalau belum tahu pasti penasaran kan? Nah, sebelum ke materi, gimana sih kalian harus tahu tujuan gimana kita mempelajari tentang bilangan bulat? Yaitu pertama kalian harus tahu delapan bilangan bulat. Kedua, kalian tahu penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Dan ketiga, kalian harus tahu sifat-sifat bilangan bulat. Nah, itu tujuan kita mempelajari teori bilangan bulat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kalian sudah penasaran kan tentang materi bilangan bulat? Kita lihat, saksikan video pembelajaran sebagai berikut. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran matematik sama Bapak Martin Kafi. Dan di sini ada penjumlahan bilangan bulat dan sifatnya. Sifat-sifat bilangan pada bilangan bulat ketiga yaitu penjumlahan bilangan bulat model Gauss. Penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Nah, di sini pertama yaitu bilangan bulat dan lambangnya. Yaitu bilangan bulat adalah dari negatif sampai dan positif. Bulat itu ada positif dan negatif. Bilangan bulat yaitu bilangan-bilangan yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Itu disebut bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat yang positif itu diantaranya yaitu dari 0 sampai seterusnya. Nah, di sini himpunan bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif membentuk himpunan bilangan bulat 0. Yaitu bilangan bulat 0, bilangan yang tidak positif dan juga tidak negatif. Di sini juga ada tabelnya. Lihat di sini. Ke kiri yaitu bilangan bulat negatif, sedangkan ke kanan yaitu bilangan bulat apa coba? Yaitu positif. Nah, di sini contohnya kita contoh nomor 1 yaitu suhu. Di manakah yang lebih tinggi? Apakah negatif 8 atau negatif 5? Nah, di sini kita jawab, yaitu menurut garis bilangan, yang ke kiri itu berarti lebih kecil, sedangkan ke kanan berarti lebih besar, seperti itu. Jadi, suhu manakah yang lebih tinggi? Yaitu suhu yang ke kanan, yaitu negatif 5. Nah, di sini sisipkanlah bilangan lebih besar atau lebih kecil. Di sini di antara pasang-pasangan bilangan berikut agar menjadi kalimat yang benar ya. Di sini yang A 4 dan negatif 5 dan B negatif 15 dan negatif 7. Nah, lihat kita jawab. Pada garis bilangan mendatar 4 terletak di sebelah kanan yaitu negatif 5. Maka 4 lebih besar daripada negatif 5. Pada garis bilangan mendatar yaitu negatif 15 terletak di sebelah kiri negatif 7. Maka negatif 15 lebih kecil dibanding negatif 7. Nah, kita bahas yang kedua yaitu penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Penjumlahan bilangan bulat yaitu untuk memahami pengertian penjumlahan dua bilangan bulat dapat kita tunjukkan dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya sebagai berikut. Lihat ya contohnya.
tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan, yaitu 8 ditambah dalam kurung ya, negatif 3. Di sini lihat contoh. Kita jawab ya. 8 ditambah negatif 3. Lihat dalam garis bilangan tersebut. Memahami kan? Maka dari titik 0 bergerak 2 satuan ke kiri, kemudian dilanjutkan 2 satuan lagi ke kiri, sehingga diperoleh titik akhir yaitu negatif 7. Nah, maka negatif 2 ditambah negatif 5 menjadi negatif 7. Nah, di sini yang kedua, pada sebuah perusahaan es krim di suatu ruangan administrasi suhunya 41 derajat, lebih tinggi dari suhu di gudang tempat penyimpanan es krim. Jika suatu suhu di ruangan gudang tersebut negatif 17 derajat Celcius, berapa derajat suhu di ruangan administrasi? Lihat, kita gambar di samping ya. Jadi, menurut gambar di samping, suhu di ruangan administrasi itu yaitu negatif 17 derajat ditambah 41 derajat, yaitu 24 derajat Celcius. Nah, sekarang itu penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, di sini ada beberapa sifat bilangan bulat, yaitu bilangan bulat sembarang bulatan A dan B, maka berlaku yang pertama, negatif A ditambah B sama dengan negatif A dikurang B jika A lebih dari B. Yang nomor 2, negatif A ditambah B sama dengan B dikurang A jika B lebih dari A. Yang ketiga yaitu negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A dalam kurung A tambah B. Keduanya bilangan negatif. Penjumlahan bilangan bulat berikut. Yang A, negatif 27 ditambah 12. Maka hasilnya negatif 7 ditambah 12 sama dengan negatif 27 dikurang 12. 27 lebih dari 12 dan 27 bertanda negatif sama dengan negatif 15. Dan B, negatif 14 ditambah 29. Maka di sini 29 dikurang 14, 29 lebih dari 14 dan 29 bertanda positif. Maka di sini adalah 15. Tidak ada ya kata 15 positif, ada juga negatif 15. Yang C, kita lihat contoh yang C, yaitu negatif 36 ditambah negatif 58. Maka di sini menghasilkan, karena di sini sama-sama bilangan negatif, maka di sini hasilnya yaitu negatif 94. Nah, di sini tentukan nilai N dengan N bilangan bulat. N ditambah negatif 18 sama dengan negatif 14. Maka kita lihat dari gambar di samping. Ya, betul. Hasilnya N itu adalah negatif 16 karena melihat gambar di samping. Nah, di sini sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini ada bilangan bulat yang bersifat komutatif. Nah, bilangan komutatif itu untuk sembarangan bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu disebut dengan bilangan bulat bersifat komutatif. Unsur identitas
pada penjumlahan. Jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka dihasilkan bilangan itu sendiri 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan. Ya. Lanjut, kita belajar lagi dengan bilangan. Oke, dengan sekarang sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang ketiga, yaitu sifatnya asosiatif. Asosiatif itu apa sih? Yaitu pengelompokan. Dalam pengelompokan bilangan bulat, A dan B serta C selalu berlaku A ditambah B ditambah C. Atau sebaliknya A ditambah B tambah C. Nah, ini yang disebut dengan bilangan asosiatif. Selanjutnya yaitu sifat tertutup, yaitu bilangan bulat AB dan C maka berlaku jika A ditambah B sama dengan C, maka C juga disebut bilangan bulat. Maka ini adalah bilangan bulat yang tertutup. Tertutup itu adalah pasti. Nah, lihat kita contoh model Gauss. Penjumlahan bilangan model Gauss, bukan Gauss ya, Gauss. Nah, lihat. Tentukan hasil penjumlahan bilangan-bilangan berikut. Nomor 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah bla 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 sampai tambah 64. Maka hasilnya yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 titik-titik sampai tambah 64. 1 ditambah bilangan terakhir dikali bilangan banyaknya bilangan, maka 1 ditambah 64 ditambah dikali 64 dibagi 2, maka menghasilkan 65 dikali 32, maka hasilnya yaitu 2080. Kita lihat contoh nomor 2. 5 ditambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah sampai dengan tambah 80. Maka lihat contoh di samping, yaitu 1 ditambah 4 berapa coba? 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Maka di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sampai tambah 76 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. 1 ditambah 76 dikali 76 dibagi 2 ditambah 76 dikali 4. Maka menghasilkan 2926 ditambah 304. Maka itu menghasilkan 3230. Sekarang pengulangan bilangan bulat. Bilangan bulat dalam pengulangan ini yaitu sembarang A dan B, maka berlaku A tambah B, A kurang B. A dikurang B maka sama dengan A ditambah negatif B. Lihat contohnya. Kemudian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yuk, apa yang kalian ketahui dengan perkalian? Yaitu bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif perkalian. Maka itu berlaku A dikali negatif B, maka hasilnya yaitu negatif AB. Ya, seperti itulah. Lihat contoh, kita lihat contoh suhu di puncak gunung yaitu 18 derajat Celcius dan turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak kegunungan tersebut selama 10 jam kemudian. Lihat di sini, maka di sini menghasilkan 10 jam suhu turun 5 kali, masing-masing 4 derajat Celcius. Jadi suhu di puncak gunung pada 10 jam kemudian yaitu 18 dikurangi 5 kali 4, yaitu kalian bilangan bulat negatif dan positif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Kita lihat contoh.
Tentukan hasil perkalian bilangan bulat sebagai berikut. Negatif 4 dikali 7, maka menghasilkan 2 negatif 28. Kembali untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dan B sama dengan negatif AB. Nah, kita lihat contoh. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut, ya. Lihat, negatif 4 dikali 7, maka menghasilkan negatif 28. Kenapa negatif 28? Karena rumus sudah mutlak, ya. Negatif A dikali B, maka menghasilkan A negatif AB. Yaitu, silahkan kalian kerjakan. Negatif 4 dikurang 15 dikurang negatif 21. Itu untuk contoh di rumah. Silahkan dikerjakan. Cukup sekian dari Bapak, ya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran bilangan bulat. Bagaimana? Kalian sudah memahami kan bilangan bulat itu apa? So, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan negatif. Nah, di situ ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan juga sifat-sifat bilangan bulat. Nah, dari situ ada tugas buat kalian. Di video tadi, ya, ada tugas buat kalian. Bisa dikirimkan ke nomor WA Bapak, yaitu 08213003003006. Nah, selama sepekan, ya. Bapak tunggu minggu depan. Nah, oke, sekian dari Bapak untuk pertemuan minggu ini. Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar. Jangan lupa saksikan program pembelajaran jarak jauh TPUP Edukasi Generasi setiap jam 9 sampai jam 12. Ingat harinya, ya, yaitu hari Senin sampai hari Kamis. Jam 9 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, ya. Nah, sekarang Bapak mohon pamit untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.